Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kali ini kita membahas materi Perang Dingin bagian kedua. Jadi materi ini adalah lanjutan dari materi Perang Dingin bagian pertama. Kalau kalian belum lihat videonya, silahkan diklik card yang ada di sini. Kita lanjut ke slide pertama. Penyebab berakhirnya Perang Dingin secara umum yaitu krisis yang terjadi di Uni Soviet, terpilihnya Mikhail Gorbachev sebagai Sekjen Partai Komunis Soviet pada tahun 1985, lalu reformasi atau kebijakan yang dilakukan oleh Mikhail Gorbachev, ungkapan Common European Home atau Eropa rumah untuk bersama bangsa-bangsa Eropa, lalu adanya detente atau peredaan konflik, dan bubarnya Uni Soviet. Jadi secara umum inilah penyebab berakhirnya Perang Dingin. Karena salah satu pihak yang terlibat Perang Dingin yaitu Uni Soviet akhirnya bubar. Selanjutnya kita bahas krisis Uni Soviet. Dimulai dengan jatuhnya harga minyak dunia ketika terjadi perang di Timur Tengah dan di Afghanistan, lalu alokasi belanja militer yang sangat besar harus dikeluarkan oleh Uni Soviet sesuai dengan jumlah tentara yang banyak ya, keanggotaan Pakta Warsawa, lalu munculnya gerakan etnonasionalis karena diketahui bahwa Uni Soviet itu adalah gabungan dari banyak negara-negara satelit dan Rusia, dan masing-masing negara itu memiliki etnis dan agamanya masing-masing. Serta konflik internal pemerintahan Soviet, muncul dua gerakan ya, gerakan pembaruan dan gerakan konservatif. Gerakan pembaruan ini ingin bahwa komunis ini sedikit dibuka atau dilonggarkan, sementara gerakan konservatif tidak ingin ideologi komunis ini mengalami perubahan. Setelah itu, ketika Mikhail Gorbachev terpilih pada tahun 1985, Gorbachev ingin mengejar ketertinggalan ekonomi dengan mengeluarkan berbagai kebijakan. Yang kebijakan itu disebut reformasi Gorbachev. Kebijakan pertama itu perestroika, itu keterbukaan ekonomi, lalu glasnost, keterbukaan politik, Zakhonost, keterbukaan hukum dan peradilan, serta demokratisasi, yaitu demokratisasi pemerintahan. Tujuannya baik sebenarnya untuk mengejar ketertinggalan ekonomi. Namun, semua kebijakan ini bertolak belakang dengan ideologi komunis yang tertutup. Hingga gara-gara kebijakan dan reformasi inilah nanti akhirnya Uni Soviet hancur karena satu persatu negara satelitnya melepaskan diri. Jadi tujuannya baik namun berdampak buruk bagi ideologi komunis. Setelah itu detente. Detente ini kalau kita artikan itu peredaan konflik. Mulai terlihat sejak pelaksanaan SALT dan START, Strategic Arms Limited Talks dan Strategic Arms Reduction Treaty, di mana pihak Blok Timur dan Blok Barat yang diwakili oleh Soviet dan Amerika Serikat sepakat untuk mengurangi jumlah nuklir yang ada. Jadi di sini sudah terlihat mereka ingin meredakan ketegangan di antara kedua belah pihak. Dan munculnya ungkapan dari Mikhail Gorbachev, Common European Home, Eropa itu ya rumah bersama untuk bangsa Eropa, di mana bangsa Eropa itu jangan terpecah menjadi blok barat dan blok timur lagi, karena mayoritas negara-negara Eropa Barat tergabung dalam blok barat, sementara negara-negara Eropa Timur tergabung ke dalam blok timur. Jadi daripada terpisah seperti itu ya, kita harus menjadikan Eropa itu sebagai wilayah milik bersama yang aman untuk kehidupan bangsa Eropa secara bersama-sama, serta diikuti oleh runtuhnya tembok Berlin pada tanggal 9 November 1989 dan reunifikasi Jerman, yaitu bergabungnya Jerman Barat dan Jerman Timur pasca runtuhnya tembok Berlin tersebut, sehingga posisi komunis di Eropa bagian Barat mulai melemah karena Jerman Timur saat itu adalah pijakan bagi Uni Soviet di Eropa Barat. Namun Jerman Timur akhirnya bersatu dengan Jerman menjadi Republik Federasi Jerman yang berideologi terbuka atau liberal. Lalu diikuti dengan Perjanjian Malta pada tanggal 2-3 Desember 1989, di mana dalam perjanjian ini intinya pihak Amerika Serikat dan pihak Uni Soviet sepakat untuk meredakan ketegangan. Itu detente tadi ya. Bisa dilihat di sini Presiden Bush dan Mikhail Gorbachev saat pertemuan Malta. Lalu diikuti dengan bubarnya Uni Soviet. Uni Soviet bubar secara resmi dalam Perjanjian Belaveza pada tanggal 8 Desember 1991. Dalam Perjanjian Belaveza ini akhirnya Uni Soviet pecah menjadi menjadi 15 negara satelit, dan negara-negara satelit tersebut tergabung ke dalam organisasi yang bernama Commonwealth of Independent States. Bisa dilihat ini dia peta dari Commonwealth of Independent States, di mana pecahan dari Uni Soviet menjadi banyak negara akhirnya. Namun tetap yang paling besar adalah Rusia, karena pusat dari Uni Soviet adalah Rusia ya, dan ibu kotanya Moskow. Jadi mereka semua sekarang tergabung menjadi CIS atau Commonwealth Independent States.
Jadi itulah hal yang menyebabkan bubarnya Uni Soviet, dan dengan bubarnya Uni Soviet akhirnya Perang Dingin bisa disebut berakhir. Karena Perang Dingin itu adalah perang yang terjadi antara pihak Uni Soviet dengan ideologi komunisnya dan pihak Amerika dengan ideologi liberalnya. Jadi ketika salah satu pihak bubar, maka pihak yang lain dianggap sebagai pemenang dan Perang Dingin akhirnya berakhir secara resmi pada tahun 1991. Oke teman-teman, itu materi tentang akhir dari Perang Dingin. Kalau kalian mau slide PDF-nya silahkan tinggalkan email di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan bisa upload video materi baru setiap harinya. Sekian dan terima kasih.